Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia dalam mata kuliah Akhlak Tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan tasawuf yang ada di Indonesia serta tokoh-tokohnya. Jika kita membahas tentang perkembangan tasawuf yang ada di Indonesia, maka kita tidak akan lepas dari proses bagaimana Islam itu masuk ke dalam Indonesia. Sebab sebagian besar penyebaran Islam yang ada di Nusantara ini merupakan jasa dari Sufi. Sejak berdirinya Kerajaan Pasai, kawasan Pasai ini menjadi titik sentral penyebaran agama Islam ke berbagai daerah, khususnya di daerah Sumatera dan juga pesisir utara Pulau Jawa. Islam yang tersebar di daerah Minangkabau, Sumatera, itu dipelopori atau didasarkan oleh upaya Syekh Burhanuddin Ulakan, di mana Syekh Burhanuddin Ulakan ini merupakan murid dari Abdurrauf Shingkeli. Dari situ muncul beberapa ulama-ulama besar seperti Tuanku Nan Receh, kemudian Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, dan lain sebagainya. Dan penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa itu berdasarkan jasa yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq serta Ibrahim Asmoro, di mana ketiganya ini merupakan pendiri kerajaan Islam di Demak. Perkembangan Islam selanjutnya digerakkan oleh Wali Songo ataupun yang dikenal oleh Wali Sembilan. Dari sebutan Wali Songo ataupun Wali Sembilan itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka ataupun Wali Songo itu adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Ada beberapa tokoh tasawuf yang terkemuka di Indonesia, diantaranya yaitu Syekh Hamzah Fansuri yang berasal dari Barus. Kemudian ada Nur Aldin Ar-Raniri, yang mana beliau itu lahir di Ranir, India. Selanjutnya yaitu ada Abdurrauf Ashingkel. Dan ketiganya ini merupakan 4 sufi yang terkemuka yang ada di kawasan Sumatera bagian utara. Ini kita akan membahas tentang tokoh Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri ini ajaran tasawufnya atau pemikirannya tentang tasawuf banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham Wahdatul Wujud. Jadi menurut Syekh Hamzah Fansuri yang mengemukakan bahwa wujud Tuhan itu dipandang dari segi hakikatnya, tidak dapat diungkapkan oleh siapapun dan tidak dapat dijangkau oleh akal, angan, ataupun perasaan. Jadi keberadaannya itu tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa batas, bahkan lebih lembut daripada itu. Dan alam semesta, maujud yang ada dalam alam semesta ini itu adalah pertunjukan, yang dipertunjukkan itu adalah wujud, yaitu Tuhan. Selain itu, yang berpengaruh dalam kehidupan intelektual Fansuri yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi. Akan tetapi karya-karya Fansuri ini juga menunjukkan bahwasanya Hamzah Fansuri itu akrab dengan ide-ide para sufi yang semisal Al-Jili ataupun At-Tor dan Ar-Rumi. Ada beberapa karya Hamzah Fansuri. Ini adalah karya-karyanya Asrar Al-Arifin, kemudian Syarab Al-Ashikin, Al-Muntahi, Rubai, dan lain sebagainya. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Nurdin Al-Raniri. Jadi nama lengkapnya yaitu Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasan bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ia adalah sarjana dari India, keturunan Arab dari ayahnya ya, dan bangsa Melayu dari keturunan ibunya.
Araniri ini sangat aktif dalam bidang tulis-menulis. Jadi sebagai kontribusinya, karena banyak jasa dan kontribusinya dalam pemikiran tasawuf di Indonesia, maka pemerintah Indonesia itu mengabadikan namanya sebagai perguruan tinggi yang ada di Aceh, yaitu YIN Araniri. Sampai sekarang masih ada loh. Kemudian ajaran tasawufnya, yaitu sebagian besar karya Nuruddin Al-Araniri ini ditujukan untuk membantah paham wahdatul wujud yang diajarkan oleh Syekh Hamzah Al-Fanshuri dan muridnya Samsuddin Al-Sumatrani. Jadi dalam ajarannya, ajaran tasawufnya, Araniri ini membedakan antara wujud Allah dengan makhluknya. Menurut Adin Araniri, Allah itu sifatnya transenden ya, di luar kesanggupan manusia. Jadi manusia tidak bisa membayangkan bagaimana Allah, kemudian membayangkan bentuk-bentuknya dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga berpendapat bahwasanya hubungan antara syariat dan hakikat erat kaitannya satu sama lain. Sehingga menurutnya umat Islam diajak untuk memahami ajaran Islam yang sesuai dengan akidah Islamiyah. Tokoh yang ketiga yaitu Abdul Rauf Asy-Syinqili. Jadi Abdul Rauf Asy-Syinqili ini merupakan tokoh yang membawa dan mengembangkan tarekat Satariyah di Indonesia. Nama aslinya yaitu Abdul Rauf Al-Fansuri. Abdul Rauf Asy-Syinqili ini juga merupakan salah satu tokoh yang membuat kitab tafsir di Indonesia, tafsir Al-Quran Al-Karim. Pemikiran tasawuf Asy-Syinqili ini dapat dilihat yaitu bagaimana beliau merekonsiliasi antara tasawuf dan syariat. Dari sini ajaran tasawufnya itu hampir mirip dengan Samsuddin Al-Sumatrani dan Nuruddin Al-Araniri, yaitu menganut paham satu-satunya wujud hakiki, yakni Allah. Sedangkan alam ciptaannya itu bukan merupakan wujud hakiki, tapi bayangan dari yang hakiki. Menurutnya jelas bahwasanya Allah itu berbeda dengan alam. Walaupun demikian, antara bayangan, maksudnya bayangan di sini alam, dengan yang memancarkan bayangan, yang memancarkan itu dari Allah ya, tentu memperoleh keserupaan. Maka sifat-sifat manusia adalah bayangan-bayangan Allah, seperti yang hidup, yang tahu, dan yang melihat. Pada hakikatnya setiap perbuatan adalah perbuatan Allah. Selain itu, Asy-Syinqili juga memiliki pemikiran tentang zikir. Menurutnya, zikir dalam pandangan Asy-Syinqili merupakan usaha untuk melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa. Dengan berzikir ini, hati selalu mengingat Allah. Kemudian tujuan dari zikir adalah mencapai fana ya, dimana wujud hati ini selalu ingin dekat dengan wujud Allah. Sekian pembahasan tentang perkembangan tasawuf yang ada di Indonesia serta tokoh-tokohnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.